100 hantu siluman monster dalam kebudayaan Cina Tionghoa bagian 2. Kembali ke channel Ojon Man ke seri video 100 hantu monster siluman dalam kebudayaan Cina Tionghoa. 11. Sesuo Kui atau hantu WC, hantu kamar mandi. Sesuo Kui atau hantu WC digambarkan sebagai sosok berambut panjang hitam yang menutupi wajah dengan kuku-kuku jari panjang. Hantu ini kerap terlihat berjongkok atau menggelantung di WC toilet angker. Orang-orang yang diganggu hantu WC biasanya memiliki bercak merah, mirip bekas cakaran atau mirip bekas gigitan nyamuk berukuran besar yang terasa gatal. Itu biasanya didapat sehabis keluar dari WC atau kamar mandi. Menurut kepercayaan orang Tionghoa zaman dulu, hantu WC dapat diusir dengan asap dari kulit bawang merah. Hantu WC juga sering menyebabkan orang terjatuh di WC atau kamar mandi dan menyebabkan orang pingsan di WC dan kamar mandi. Menurut mitologi Tiongkok, hantu WC adalah perwujudan arwah wanita yang mati secara tidak wajar sehingga bergentayangan dan tinggal menghuni di WC atau kamar mandi, terutama WC atau kamar mandi yang jorok kotor. 12. Hantu sungai Shui Kui. Dalam mitologi kepercayaan orang Tionghoa, hantu sungai atau Shui Kui adalah sosok anak-anak yang meninggal karena tenggelam di sungai. Shui Kui digambarkan sebagai anak kecil dengan pakaian merah, bermata merah, dan kulit pucat bersisik. Shui Kui akan mencelakai orang dengan menarik kaki orang yang berenang di sungai hingga tenggelam. Orang yang ditarik atau dibuat mati tenggelam oleh Shui Kui akan menggantikan Shui Kui menjadi penunggu sungai atau Shui Kui yang baru, sedangkan Shui Kui yang lama akan direinkarnasikan. Diceritakan bahwa Shui Kui biasanya terlihat ketika tengah malam, duduk berjongkok di tepi sungai, dan ia akan melompat masuk ke dalam sungai ketika menyadari ada orang yang melihatnya. 13. Siluman rubah atau Hu Li Jin. Dalam kisah mitologi Tiongkok, siluman rubah adalah siluman yang sangat populer dan sering diceritakan. Siluman rubah sering diceritakan menjelma menjadi wanita cantik untuk menggoda manusia agar dapat menyerap hawa yang manusia untuk mempersakti dirinya. Bahkan diceritakan bahwa selir taci dari dinasti Shang yang menyebabkan Kaisar Zhou mabuk kepayang padanya sehingga mengabaikan tugas memimpin negara sehingga menyebabkan kehancuran dinasti Shang adalah jelmaan dari siluman rubah. Kisah selir taci yang merupakan penjelmaan siluman rubah sangatlah dikenal dalam mitologi Tiongkok. Dalam kisah Fang Shen Yai, diceritakan bahwa siluman rubah akan kembali ke wujud aslinya ketika bulan purnama. Kisah siluman rubah sudah melegenda dalam masyarakat di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Bahkan dalam budaya orang-orang Tiongkok, wanita yang suka menggoda laki-laki kerap disebut siluman rubah. Jadi siluman rubah adalah salah satu siluman yang paling dikenal dalam budaya Tiongkok. 14. Hantu kaki besar Ta Jiao Kui. Hantu kaki besar adalah cerita urban yang cukup populer. Hantu kaki besar diceritakan sering menyebabkan kecelakaan para pengendara di jalan raya dengan tiba-tiba menampakkan wujud kaki besarnya di tengah jalan raya, yang menyebabkan pengendara kaget dan terjadi kecelakaan. Dipercaya bahwa pengendara yang melewati tempat yang dihuni hantu kaki besar harus membunyikan klakson 3 kali sebagai bentuk izin lewat agar tidak diganggu hantu kaki besar. Hantu kaki besar sebenarnya merupakan arwah penasaran dari mereka yang mati tertabrak kendaraan di jalan raya, sehingga penasaran dan membalas dendam dengan mencelakai para pengendara. 15. Siluman gunung besar Ta Shan Shen. Siluman gunung besar
adalah siluman penunggu hutan, gunung, gua, dan lembah yang dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi. Siluman gunung besar dapat merasuki ke tubuh orang yang menurutnya memiliki jodoh dengannya. Siluman gunung besar jarang mengganggu manusia, terkecuali manusia merusak alam tempatnya tinggal. Digambarkan sebagai sosok besar bertubuh hitam penuh bulu dengan mata merah dan taring mirip taring babi hutan. Ta Shansen juga bisa menjelma menjadi makhluk-makhluk hutan seperti babi hutan, kancil, beruang, macan, dan sebagainya. Siluman gunung besar bisa dikatakan sebagai makhluk gaib penjaga gunung, hutan, goa, dan lembah. Dalam kisahnya diceritakan siluman gunung besar sering menyesatkan para pendaki, orang-orang yang menjelajahi hutan, lembah, dan juga ada kisah siluman gunung besar memberi bisikan gaib pada orang-orang yang bertapa dan berdoa di gua. 16. Kui Po. Kui Po adalah hantu perwujudan nenek-nenek tua yang ramah, sering terlihat bertubuh bongkok sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Kui Po adalah jenis hantu yang tidak mengganggu manusia. Dia hanya menampakkan diri mengerjakan pekerjaan sehari-hari karena semasa hidup Kui Po adalah seorang pelayan di keluarga kaya. Pelayan tua itu menjadi hantu karena terus terikat dan memikirkan tugasnya sebagai pembantu atau pelayan. Untuk membebaskan Kui Po dari alam manusia agar dapat menuju akhirat dan bereinkarnasi, dipercaya harus membakar alat-alat kerja yang sering digunakan Kui Po ketika ia masih hidup. Sebagai contoh, sapu, kain lap, kemoceng, dan lain-lainnya untuk dipersembahkan kepada Kui Po. 17. Hantu judi. Tu Kui. Hantu judi adalah arwah penjudi yang meninggal akibat judi, terutama mereka yang bunuh diri karena judi. Hantu judi banyak berkeliaran di tempat-tempat judi seperti kasino. Hantu judi akan membuat para penjudi sial dengan harapan penjudi itu kalah judi dan akhirnya bunuh diri agar bisa menggantikannya sebagai hantu judi. Hantu judi memiliki kebiasaan yang aneh. Hantu judi suka mendengar, merasakan detak jantung dan perasaan frustasi mereka orang-orang yang kalah judi. Hantu judi selalu berada di belakang targetnya, mengikuti seorang penjudi sampai penjudi itu kehilangan semua uangnya. Cara menyingkirkan hantu judi adalah dengan berhenti berjudi dan mandi air garam beserta 7 bunga yang tidak memiliki duri. 18. Siluman kura-kura. Siluman kura-kura adalah siluman yang membina diri puluhan ribu tahun dan dikenal sebagai tangan kanan Raja Naga Laut Timur. Siluman kura-kura banyak dikisahkan dalam cerita-cerita rakyat Tiongkok. Digambarkan sebagai kakek tua botak bertubuh bongkok, berjenggot panjang dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Siluman kura-kura merupakan pelambangan umur panjang dalam mitologi Tiongkok karena kura-kura sendiri dianggap sebagai hewan berumur panjang dalam kebudayaan Tiongkok. Siluman kura-kura adalah siluman baik yang sudah membina diri dan hampir mencapai kedewaan. Siluman kura-kura dipercaya dapat menolong orang-orang yang kesulitan di lautan dan dapat memberi berkah bagi orang-orang yang senang melakukan fangsen atau melepas makhluk hidup laut. 19. Hantu 100 hari atau I Pai Tian Kui. Hantu 100 hari adalah perwujudan arwah mereka yang baru meninggal dan belum mencapai 100 hari mereka meninggal. Arwah itu biasanya akan kembali ke rumah dan tempat-tempat yang sering mereka kunjungi semasa hidup. Arwah yang belum genap 100 hari itu akan melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan semasa mereka hidup. Mereka yang menjadi hantu 100 hari adalah arwah-arwah yang masih terikat dengan dunia manusia karena ada hal yang mengganjal dalam diri mereka yang belum mereka lakukan dan sampaikan sebelum mereka meninggal. Namun hantu 100 hari akan pergi ke alam baka dengan diantar Pai Wu Chang dan Hei Wu Chang. Begitu genap 100 hari mereka meninggal. 20. Hantu pengemis. Hantu pengemis adalah arwah dari para pengemis yang mati tidak wajar, misalnya mati kelaparan atau dibunuh.
Hantu pengemis memiliki sosok yang compang-camping kotor. Hantu pengemis menyebabkan kesialan bagi orang-orang yang berada di dekatnya atau orang-orang yang diikutinya. Untuk menghindari hantu pengemis, dipercaya seseorang harus berjalan ke perempatan atau pertigaan jalan lalu membuang makanan dan uang koin lalu segera pergi agar hantu pengemis tidak bisa mengikuti orang tersebut. Tanda-tanda orang yang diikuti hantu pengemis adalah orang itu akan sangat sial dan kurang bersemangat hidup. Sekian video seri 100 hantu siluman monster dalam kebudayaan Cina Tionghoa bagian 2. Semoga teman-teman sahabat channel Ojon Man menikmati video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tolong subscribe, like, dan share dari teman-teman.